bila tidak mendapatkan cobaan yang begitu dahsyat. Siapa yang tidak mencintai hidupnya? Mencintai hidup berarti cinta terhadap apa yang ada pada pikiran kita, yang memenuhinya hingga bisa mengganggu pikiran kita. Itulah dunia, itulah keluarga, pekerjaan, harta benda, dan segala yang melekat dalam pikiran kita yang berkaitan dengan kehidupan. Cobaan paling ringan adalah hilang akal, dan cobaan paling berat adalah hilang nyawa. Karena cinta hidup, semua takut kehilangan dunia. Saat diri kita terancam, dunia kita terancam, kita akan dengan sukarela bahkan tidak sadar akan memanggil sesuatu yang di luar nalar kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit di antara kita yang seperti itu, mau mendekatkan diri kepada Allah hanya karena depresi, mau mendekatkan diri kepada Allah hanya karena ingin mengembalikan dunia kita. Itulah jalan yang Allah bangun untuk masing-masing kita yang hadir. Siapapun yang sudah mencapai tahap itu, bersyukurlah telah dipertemukan dengan Allah. Siapapun yang belum, tunggu saja saatnya akan tiba. Kecuali mau, meski pelan-pelan saja mendekati Allah, agar di saat terpuruk tidak akan mendapati kejatuhan yang luar biasa. Dekati Allah, hadirkan Allah di setiap saat hidup kita, dimanapun dan kapanpun. Tidak ada cara lain untuk itu kecuali dengan talqin zikir, keagungan zikrullah yang selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah bertalqin agar setiap gerak dan langkah kita menjadi seimbang, karena tidak sedikit ulama yang khatam segala jenis ilmu merasa hampa karena tidak sampai pada ujung ilmu Allah. Ibadahnya kosong, sholatnya seolah kepada Allah tapi tak berisi. Syahadatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan semua rangkaian peribadatan yang ia jalani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, kemenangan Idul Fitri adalah kemenangan kembalinya diri kita yang setiap hari menjauh dari jalannya. Jalan tersebut adalah jalan orang-orang yang pernah merasakan nikmatnya menghadirkan Allah dalam zikrullah yang tanpa perhitungan. Selama kita tidak kembali, selama itulah diri kita palsu. Kita bekerja palsu, kita berkeluarga palsu, dan kehidupan lain. Karena setiap saat adalah saat yang tepat untuk mengembalikan diri kita kepada jati dirinya. Ialah diri spiritual, diri yang berketuhanan, diri yang benar-benar bagian dari roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diri manusia sejatinya adalah makhluk akhirat, maka manusia yang bijak adalah manusia yang selalu mengevaluasi diri dan melakukan segala yang kemungkinan akan terjadi saat setelah ia meninggal dunia. Silakan saja rasakan bagaimana tidak nikmatnya melulu menggeluti kehidupan materi. Diri harus seimbang, tidak terus berat sebelah dan selalu keluar dari kegaiban diri yang sejati. Tengoklah ke dalam dan selami. Kehidupan kita yang sejati ada di dalam sana, dalam hati kita yang paling gaib, tak terlihat namun selalu terasa. Manakala dimensi itu terganggu, maka bimbanglah diri dan gelisahlah hati. Karena memang dimensi itu bukan untuk dipenuhi oleh segala kehinaan keduniaan. Maka jika semakin penuh ruang itu dengan kehidupan dirinya yang melekat pada dirinya, pada kulitnya, satu saat kelak akan mendapati keterpurukan yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, jati diri manusia adalah fitrah, dan fitrah itulah yang kita kenal dari ucapan para ulama agama dengan istilah zikir atau ingat atau membersamai atau dibersamai oleh Allah kapanpun, dimanapun. Kembali kepada kehidupan yang didominasi oleh nikmatnya zikrullah. Kalau tidak begitu, ya tidak sama sekali. Kalau tidak begitu, kehidupan hanya didominasi oleh nikmatnya dunia, maka hanya ada dua pilihan kenikmatan bagi kita manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni nikmat dunia dan nikmat zikir. Miliki keduanya dan rasakan keduanya agar kehidupan seimbang, menjalani hidup dunia yang tanpa batas kenikmatannya
tentu dengan kendali nikmat zikrullah. Sehingga ujungnya saat kita kaya raya, kita menjadi miskin. Saat kita mencapai puncak keilmuan tertinggi, kita menjadi bodoh. Bagaimana tidak miskin? Harta kita milik Allah, dan segala milik Allah adalah milik semua makhluknya. Bagaimana tidak bodoh? Ilmu adalah milik Allah, dan kita akan dengan senang hati berbagi wawasan dengan sesama manusia. Hadirin sidang ini yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Oleh karena itu, hakikat kemenangan fitrah bukanlah memakai baju lebaran yang baru beli, bukan pula mendapatkan jabatan yang baru, dan segala kemenangan dengan kenikmatan dunia yang tanpa isinya. Bukan pula hanya dengan sholat dan puasa saja. Tidak cukup dengan itu, karena begitu banyak sholat dan puasa serta ibadah lain yang dijalankan oleh manusia yang tak berisi. Seolah menghadap Allah dalam sholat, padahal hanya menghadap Ka'bah. Seolah berucap kalimat tauhid, padahal hanya berucap, sedangkan dalam hati belum ada keimanan sedikit.